Baik, kau siap? Ya, Bagus. Hai teman-teman, hai Chelsea. hai Barbie. Hai teman-teman. Tidak terlalu banyak orang yang mengetahui ini, tapi Chelsea dan aku punya ikatan khusus. Kami banyak berbagi, hanya kami berdua. Kami bersaudara dalam keluarga berisi 4 gadis. Aku yang pertama dilahirkan di Malibu. Setelah pindah dari Wisconsin, di mana Stacy, Skipper, dan aku dilahirkan, itu Skipper. Skipper sungguh suka menciptakan sesuatu, seperti musik dan film. Dan Stacy? Stacy suatu hari nanti akan menjadi atlet. Dalam olahraga buatannya, seperti ski bola voli. Tapi Chelsea dan aku, kami dikenal karena imajinasi. Kami suka bermimpi besar. Kami seperti orang yang kenapa tidak. Sebagai contohnya, kenapa tidak menjadi astronot dan penari seperti Mae Jemison? Atau orang yang bagaimana jika? Benar Barbie? Itu benar. Bagaimana kalau aku adalah astronot dan seorang penari dan... Putri Duyung. Ya, apa yang akan terjadi? Kami akan pergi ke bulan dan mainkan musik di dalam air. Air bulan khusus. Semua orang akan bersinar perak. Dan rasa akan seperti raspberry. Enak. Aku suka raspberry. Oh, Barbie biasanya menceritakan aku dongeng sepanjang waktu. Dari sana aku mendapatkan imajinasiku. Tapi Chels, kau dilahirkan dengan imajinasi yang luar biasa. Kurasa itu tidak dipelajari dariku. Ngomong-ngomong, sekarang Chelsea akan bercerita padaku. Tentang Dreamtopia. Hari ini aku minta Chelsea bercerita ke kalian tentang Dreamtopia. Ini tempat petualangan ajaib yang luar biasa yang dia ceritakan sepanjang waktu. Aku sering pergi ke sana dalam imajinasiku. Di sana penuh dengan pelangi dan ratu glitter ajaib dan kuda unicorn dan penata rambut landak dan hutan wispy. Sebuah dunia di mana semua orang punya rambut panjang yang indah. Bahkan para hewan dan tumbuhan. Gunung berkilau. Hei, kau sering ke sana. Aku? Kau tahu itu? Apa aku ratu glitter ajaib? Iya, tapi hanya di gunung berkilau. Dan kau masih belum menguasai keahlian sihirmu. Kau masih berlatih. Di sana ada Sweetville, tempat semuanya terbuat dari sesuatu yang manis. Dan penduduk di sana sangat kreatif dan juga inventif dan suka membangun sesuatu, benar? Tepat. Kau adalah peri di sana. Oh. Dan gua pelangi. Kau menjadi ratu di sana. Ratu pelangi. Kita bersama bermain seluncur di atas pelangi. Aku senang melakukan itu. Kalian lihat, bukankah Chelsea punya imajinasi yang luar biasa? Terima kasih. Yang terbaik dari imajinasi adalah kau bisa menjadi apapun seperti yang kau inginkan. Aku sudah tidak sabar sampai dia menceritakan kisahnya. Aku masih punya banyak. Oh, tapi kita harus simpan untuk nanti, setuju? Setuju. Baiklah, siap? Salam. Oke, jadi apa topik kita hari ini? Kau kenal Sam, bocah yang kuajari les? Iya. Aku butuh bantuanmu untuk mencoba melibatkannya dalam sesuatu. Oke. Kau mengajariku banyak hal selama bertahun-tahun. Seperti gerakan heel flip, Ya. papan luncur, Lompat katak, origami. cara minum teh seperti bangsawan di bawah Iya, air. untuk semua pesta teh di bawah airmu, naikkan kelingking. Benar. Tapi, hal yang paling penting kau ajarkan menjadi pembuat kode yang baik. Oh, benarkah? Aku tidak menduganya. Dia pembuat kode yang hebat. Oh, ya, tapi kau mengajariku hal yang paling penting. Ingat bagaimana aku dulu kewalahan dengan proyek-proyek besar? Aku orang yang ingin melakukan semuanya pada waktu yang sama, lalu otakku berhenti. Tapi Barbie mengajariku untuk mundur selangkah, bernapas sejenak dan membayangkan apa yang ingin kuciptakan atau kucapai dan membaginya menjadi langkah. Iya, itu benar. Mundur dan pikirkan algoritma. Tepat sekali. Algoritma adalah seperangkat instruksi atau langkah untuk menyelesaikan tugas. Kita menggunakannya setiap hari. Dan komputer menggunakannya dengan cara yang sama. Cara kerja otak kita. Pecahkan masalah melalui langkah, sama seperti cara kerja komputer. Jadi, pengkodean adalah mencari tahu dan memberikan komputer algoritma. Langkah-langkah spesifik agar itu bisa menyelesaikan tugasnya. Dan itu terdengar menakutkan bagi banyak orang. Seperti saat kuberitahu Sam, otaknya membeku. Dia takut. Iya, aku mengerti. Kau tahu yang membantuku memahami bahwa ada algoritma kehidupan nyata di sekitar kita. Seperti latihan sepak bola membantu kita belajar. Tentu, dan resep adalah algoritma untuk memasak. Tepat sekali. Jadi, bagaimana mengajari seseorang cara menulis algoritma? Oh, aku tahu. Pesawat kertas. Itu caraku mengajari Chelsea. Benar, aku ingat itu. Iya. Ayo tunjukkan pada mereka. Oke. Barbie memberiku beberapa langkah dan aku menjadikannya algoritma. Sebaiknya kalian ikuti dan buat algoritma sendiri. Ini langkah yang diberikan Barbie tanpa urutan tertentu. Lipat sudut atas ke tengah. Lipat kertas jadi 2 bagian lagi. Lipat semua sudut ke tengah. Lipat kertas di tengah. Lempar pesawat yang sudah selesai. Dan tarik semua sisi ke bawah. Ya, aku tahu tidak dimulai dengan melempar pesawat yang sudah jadi. Yang ini mungkin yang pertama. Ya, oke, itu mulai terlihat bagus. Itu pasti tidak akan berhasil. Itu aneh. Oh, aku mengerti sekarang. Oke, kurasa aku bisa.
pesawat kalian berhasil? Jika tidak, coba urutan lain. Dan beritahu kami urutan mana yang terbaik bagi kalian. Kupikir ini cara yang baik untuk membantu saya memahami pengkodean. Aku sangat senang. Ayo uji kemampuanmu. Apa algoritma untuk salam? Langkah pertama, kau bilang siap. Langkah kedua, ku jawab ya. Langkah ketiga, kita saling melihat. Langkah keempat, kita melihat ke kamera. Langkah kelima, kita membuat simbol damai ke arah kamera. Dan langkah keenam, kita bilang salam. Siap. Ya. Salam. Iya, berhasil. Ya, kurasa begitu. Iya, algoritma yang bagus kan? Terima kasih. Halo, jadi Chelsea dan aku berlompatan di trampolin pagi ini. Kau tahu, terbang. Dan aku menceritakannya tentang Amelia Earhart. Dia salah satu pilot paling terkenal di dunia, dan dia juga teladanku. Dan kebanyakan orang mengenalnya sebagai wanita pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik. Namun, itu hanya bagian dari kisah menariknya. Amelia Earhart terbang untuk kali pertama di usia 23 tahun di tahun 1920. Dan dia jatuh hati. Dalam 2 tahun saja, dia mendapatkan lisensi pilotnya. Menabung untuk membeli pesawat bekas 2 bangku yang dia namakan Canary, karena warnanya kuning cerah. Beberapa tahun kemudian, Amelia menerima panggilan. Mereka bertanya dia mau jadi wanita pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik. Amelia adalah pemberani dan dia menerimanya. Tapi karena itu tahun 1928, sebenarnya mereka menanyakan apa dia mau jadi penumpang wanita pertama. Para pria yang akan jadi pilotnya. Setelah perjalanan itu, Amelia berpikir, ya itu terdengar menyenangkan, tapi sebenarnya aku ingin menerbangkan pesawat melintasi Samudra Atlantik sebagai pilot. Dan dia melakukannya, butuh waktu 20 jam. Dan dia wanita pertama yang melakukannya. Beberapa tahun berikutnya, Amelia menjadi pemimpin dalam penerbangan. Dia memecahkan banyak rekor, bukan hanya sebagai wanita, tapi sebagai pilot. Dia bukan hanya mengikuti minatnya. Dia bekerja keras untuk memudahkan wanita lain menjadi pilot. Dia menulis buku, mengajar, dan mendorong para wanita di seluruh dunia. Chelsea bertanya kenapa dia menjadi teladanku. Dan banyak sekali alasan. Ketekunannya, sikap positifnya, keberaniannya. Bagiku, dia adalah bukti bahwa kau bisa menjadi apapun. Tapi kau juga bisa membantu orang lain menjadi apapun. Salam. Dalam rangka merayakan Amelia Earhart, dia membantu mengubah dunia. Hai semuanya, kalian tidak akan percaya siapa yang akan aku wawancarai. Ballerina Misty Copeland. Dia meluangkan jadwal sibuknya untuk duduk dan berbicara denganku. Keren bukan? Baiklah Misty, mari mulai dengan pertanyaan serius dulu. Keju atau pepperoni? Keju atau pepperoni? Saat ini aku akan menjawab keju karena aku berhenti makan daging. Tapi aku suka pepperoni saat dulu aku masih memakannya. Keju atau pepperoni untukmu, Barbie? Oh, mungkin keju, karena keju meleleh itu yang terbaik. Apa peran impianmu? Sudah aku pentaskan, itu Juliet. Tapi mungkin di masa depan sesuatu yang belum kulakukan dan selalu ingin kulakukan sejak menemukan dunia balet adalah Kitri dalam balet Don Quixote. Oh, aku belum nonton, akan kutambahkan ke daftarku. Barbie, apa kau suka balet? Aku suka balet. Sebenarnya saudariku Chelsea sedang mempelajarinya dan dia ingin tahu apa saranmu soal cara mengingat 5 posisi. Ya, menurutku kau harus melakukannya berurutan. Dan menurutku posisi pertama adalah yang termudah. Jadi itu harus lebih dahulu. Dan aku rasa semakin tinggi posisinya itu akan semakin rumit. Jadi sejauh ini posisi kelima adalah sesuatu yang perlu kau usahakan. Dan ketahuilah itu yang terakhir karena pose terakhirmu akan seperti pretzel. Aku suka pretzel. Baiklah, saran yang bagus. Apa saran bagus yang pernah kau dapatkan? Jangan biarkan kata-kata orang lain menentukan diriku. Aku rasa itu sangat penting untuk dipahami olehku sebagai penampil. Saat kau terbiasa sering dikritik. Itu masuk akal. Lalu, apa 3 hal sederhana yang membuatmu senang? Balet, musik, dan makanan. Aku juga. Apa ketakutan terbesarmu? Ya, aku rasa salah satu ketakutan terbesarku, bahkan sejak kecil, adalah mengecewakan orang lain. Itulah yang menjadikanku sebagai pekerja keras, dan aku rasa itulah yang membuatku sukses dalam karir dan karyaku.
Wow, lalu apa pesan untuk orang lain saat mereka menghadapi ketakutan terbesar? Sebaiknya lakukan saja. Tidak ada cara nyata untuk siap menghadapi hal yang kelihatan menakutkan. Dan kau hanya harus menyelaminya. Dan ketahuilah bahwa kau akan berhasil melaluinya dengan berdiri tegak. Sangat menginspirasi. Siapa teladan terbesarmu? Raven Wilkinson. Dia mantan balerina dengan Ballet Russe de Monte Carlo. Dan dia balerina Afrika Amerika yang pertama kali diterima dalam Ballet Russe de Monte Carlo. Oh, Siapa teladan terbesarmu, Barbie? ada banyak sekali. Tapi sudah pasti David Bowie, Mae Jemison, Melinda Gates. Kau tahu, aku sangat terinspirasi oleh orang-orang yang cukup berani untuk berdiri dan menonjol. Seperti dirimu, Misty. Apa satu momen yang akan kau ingat selamanya? Hari saat aku dinaikkan menjadi penari utama. Ya, Iya, cukup bagus. Terima kasih sudah menjadi tamu di vlogku hari ini, Misty. Kami tidak sabar menantikan hal hebat yang inspiratif darimu selanjutnya. Benar semuanya? Salam. Hai, aku sudah membaca beberapa komentar kalian dan aku sangat beruntung memiliki penonton dari seluruh dunia. Karena itulah aku terinspirasi melakukan tantangan bahasa hari ini. Kalian harus menebak bahasa apa yang coba kuucapkan. Frasa yang akan kukatakan, aku suka belajar bahasa baru. Karena aku suka, aku sedikit gugup. Apa kalian siap? Watashi wa gaiko kugo benkyousu surunoga. Baiklah, hanya saja aku tidak bisa mengucapkannya. Caranya, Daisu Nano. Bisa kalian tebak? Baiklah, ini petunjuknya. Konnichiwa. 3, 2, 1. Bahasa Jepang. Baiklah, selanjutnya agak mudah bagiku karena aku mempelajarinya saat SMP. J'aime apprendre de nouvelles langues. Oui, oui. Oh la la. Voilà. Bahasa Prancis. Mimi Napendia. Mimi Napenda. Kizijugu Fu Fanja. Oh, baiklah. Fanja. Mimi Napendia. Kiji Fanja. Lugampia. Bisa kalian tebak? Ini adalah dari benua yang sebenarnya sangat ingin kukunjungi. Afrika. Bahasa Swahili. Adoro aprender nuevas linguas. Bisa kalian tebak? Bahasa Portugis. Baiklah, yang terakhir. Mauracinya Mateon es... Tunggu, oke. Mauracinya Mateon nes glosses. Bisa kalian tebak? Sovlaki Zaziki Dolmades. 3, 2, 1. Bisa menebaknya? Bahasa Yunani, benar? Itu menyenangkan. Terima kasih sudah bermain denganku. Oh, tolong tulis di komentar apa bahasamu. Salam. Hai semuanya, seperti yang dijanjikan, melihat kamar baruku. Ini adalah kamar baruku. Kita mulai dari mana ya? Ayo mulai dengan jendelanya. Itu jauh lebih besar dan itu sangat kusukai. Sinar mentari masuk dengan sangat indah dan aku bangun lebih awal. Dan di malam hari, lihat bintang-bintang itu, semua bisa terlihat dengan jelas. Ini adalah teleskop yang ayahku dan aku gunakan di saat equinox saat kami menyeimbangkan telur. Aku suka gaya lama, aku suka piringan hitam. Ini rekaman jazz yang pertama kudengarkan dan membuatku jatuh hati saat Daisy menggunakannya di Van Fling. Ini keren kan? Membuat suasana ini semakin indah. Ada karya seni, jadilah sumber inspirasiku sendiri dari episode Frida Kahlo. Ini tempat tidurku, dan aku membuat bantal-bantal barunya dengan adik-adikku. Aku suka bagaimana kau bisa sepenuhnya mengubah suasana kamar hanya dengan mengubah bahan bantalmu. Itu bagus. Aku suka foto Stacy yang ini. Itu membawa kenangan indah. Ini saat dia melatihku di acara memasak itu. Dia luar biasa. Aku bangga padanya. Dan sekarang, lemari virtual yang paling dinantikan. Itu dia. Oke, biar kutunjukkan. Sebenarnya aku akan terus melangkah ke sini. Lemarinya mengalami sedikit masalah. Terakhir kali ini memberiku Lederhosen. Aku tidak tahu kenapa ada di sana. Mungkin ulah Chelsea.
Ada pengaturan siang hari agar terlihat lebih jelas. Berbagai mode mengekspresikan perasaan dan aku suka mode sebagai cara mengekspresikan diri. Tada! Oh, ini pasti akan sangat cocok untuk malam ini. Terima kasih, lemari. Oh, ini yang amat sangat kubanggakan. Aku menabung selama musim panas agar bisa membeli ini. Dan dengan vlog dan menekuni pengkodean, aku selalu menggunakannya. Aku sangat bangga. Sebenarnya, kalian belum sering melihat sisi kamarku yang ini kan? Biar aku mundur agar kalian bisa lihat lebih baik. Selamat malam, Barbie. Waktunya menuju dunia mimpi. Saat kau tinggal di rumah pintar dan duduk di kasur setelah jangka waktu tertentu, itulah yang terjadi. Oh, Tevi, tempat bersembunyi favoritnya masih di bawah kasur dan dia agak takut gelap, jadi aku akan berdiri. Selamat pagi. Terima kasih, rumah. Ayo, bangunlah. Buku? Oh, selalu buku, banyak buku. Aku suka buku. Lihat semua bukunya, tidak pernah cukup. Ini adalah foto-foto saat aku mengunjungi Ken, saat dia magang musim panas dan kenangan luar biasa lainnya. Dan ya, kurasa itu saja. Selesai sudah melihat kamarku. Bagaimana menurut kalian? Oh, satu hal lagi. Kutunjukkan kalian ini. Kalian ingat artinya ini? Sikap positif akan mengubah segalanya. Benar? Salam.